Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi wa rahmatihi tughfaru dzunub wal khati'at. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa muallimina wa mursyidina Muhammad ibn Abdullah وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل واجعلنا من الراشدين آمين يا رب العالمين أيها الصائمون والصائمات جماعة Masjid Raudhatul Jannah yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah, kita harus bersyukur dan berbahagia karena kita saat ini berada di hari-hari dan malam-malam yang tidak tertandingi, yaitu 10 hari bulan suci Ramadan. Kita sudah melampaui 2 kali 10 hari. 10 hari pertama, 10 hari kedua. Dan ini semuanya, saudara-saudaraku sekalian saya hormati, sangat luar biasa. 10 hari pertama, 10 hari yang kedua. Tetapi 10 hari yang terakhir ini, itu di atasnya lagi. Sulit untuk diungkapkan, ya. Karena orang yang bisa memanfaatkan 10 hari terakhir ini, itu bisa menjadi orang yang dosanya habis sama sekali. Bisa Anda bayangkan? Jadi ada orang berdosa dan kita semuanya sulit mau menghitung dosa. Berpuluh tahun orang berdosa, kalau dia bisa memanfaatkan 10 hari bulan suci Ramadan yang terakhir ini, 10 hari terakhir, al-ashr al-awakhir, begitu bahasa Arabnya, ya. Dia bisa mendapat barakat, mendapat thawab dan mendapat ghufran, ya. Mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau misalnya di bulan Idul Fitri nanti, di bulan Syawal, ya, kemudian kita harus kembali kepada Allah, itu kayaumi waladathu ummuh, seperti orang baru dilahirkan oleh ibunya. Allah Rahimun Ghafur. Jadi innallaha arhamu minal ummi syafiq biibadihi. Allah itu lebih berbelas kasih dibandingkan seorang ibu kepada anak kecil, anak kesayangannya. Enggak ada artinya apa-apa itu. Allah sangat berbelas kasih kepada hambanya ini. Jadi kalau orang mengerti, pasti dia akan memanfaatkan kesempatan yang luar biasa ini, ya. Sebab saudara-saudara, untuk bisa masuk surga, manusia itu harus bertakwa. Nah, ini Ramadan ini memproses supaya kita masuk surga. Sebab surga ini khusus untuk mereka yang bertakwa saja. Al-jannah wa'iddat lil muttaqin faqat. Surga itu dipersiapkan untuk orang yang bertakwa saja. Dan orang yang bertakwa itu bersih. Semakin bersih, semakin tinggi ketakwaannya. Masya Allah. Dan Allah memberi kesempatan ini, supaya kita bisa menikmati hidup di dunia itu. Anda nanti akan melihat problema-problema di dunia itu seperti kerikil saja, kalau Anda sudah mendapatkan Lailatul Qadar ini. Dan Anda akan selalu hidup di dunia ini dengan lapang dada, tidak stres, bisa menikmati yang sedikit sekalipun, ya. Sebab orang yang bertakwa itu, kalau menurut definisi manusia didikan Rasulullah yang sangat pandai dan cerdas, Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu an, beliau mengatakan at-taqwa hiyal khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal ridha bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Ada 4 sifat orang bertakwa. Yang pertama,
orang yang bertakwa itu sangat takut kepada Allah. Jadi kalau orang itu takut kepada Allah jadi pemberani. Karena dia tidak takut kepada siapapun. Hanya Allah saja yang takuti. Nah kalau sudah seperti itu diangkat oleh Allah wibawanya, semua orang nanti hormat kepada orang itu. Kalau ada seorang pemimpin yang bertakwa, pasti sangat berwibawa. Pasti sangat dipatuhi. Kenapa banyak pemimpin yang kurang dipatuhi? Ya karena tidak bisa dipercaya. Bagaimana seorang pemimpin menganjurkan orang tidak korupsi, dia sendiri koruptor? Nggak mungkin. Seorang ayah melarang anaknya tidak merokok, tapi dia merokok. Mustahil. Nggak mungkin dipatuhi. Dan orang yang takut kepada Allah itu, al-muttaqi, adalah orang yang punya perisai. Perisai dalam bahasa Arab disebut al-junnah. Dan Ramadan ini junnatun wa jannatun. Masjid kita namanya apa? Raudhatul Jannah. Ini taman surgawi ini. Junnah itu orang yang bertakwa itu punya junnah. Dia tidak bisa ditembus oleh sanksi Allah. Karena apa? Karena dia muttaqi. At-taqwa itu al-wiqayah. Seperti kalau orang perang membawa perisai atau tameng, ya. Nggak bisa diserang dia. Itu orang yang bertakwa seperti itu. Dan dia sangat berhati-hati, tidak mau melakukan hal yang sekecil apapun yang merusak ketakwaannya. Karena dia takut sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah takut kepada Allah, lalu Allah menjadikan makhluk lain, itu sampai hewan-hewan pun itu takut pada orang yang bertakwa. Itu yang pertama. Problem negara kita. Problem banyak negara. Kenapa sulit ditata? Ya karena tidak takut kepada Allah. Nggak mungkin orang bertakwa korupsi itu nggak mungkin. Lalu Anda bertanya, Pak, sekarang ini semuanya puasa itu, Pak. Tapi kok korupsinya kok ya stabil juga gitu korupsinya. Iya kan? Saya tadi masuk di daerah sini kelihatan sekali seperti negara Islam ini. Semuanya orang sibuk mempersiapkan mau berbuka ini. Ini namanya syiar Islam. Dan di Indonesia luar biasa memang. Tapi tidak cukup, agama ini tidak hanya syiar, bukan hanya ibadah syairiyah saja. Bukan hanya ibadah syairiyah saja, tapi harus juga ibadah ta'amuliyah. Ibadah ta'amuliyah itu ibadah interaktif, dan itu perlu akhlak. Nah, Islam ini mensyariatkan ibadah puasa supaya manusia berakhlak, supaya imannya semakin kuat, supaya dia menghargai orang lain. Itu yang membuat kita senang dengan orang lain, dan kita disenangi oleh orang lain. Orang itu, saudaraku sekalian saya hormati, bagaimanapun alimnya, ya, misalnya ada seorang pakar tafsir, sudah mengerti fikih, pokoknya hebat ya, tapi akhlaknya nggak baik, misalnya ya, menghadapi orang itu sombong misalnya, atau suka menghina orang, gitu, nggak mungkin disenangi, betul nggak? Nggak ada orang senang dengan orang sombong, orang yang suka menghasut, orang yang suka ngomongnya asal dikeluarkan saja, dan itu bukan ciri khas orang yang bertakwa, karena dia tidak takut kepada Allah Subhanahu. Walaupun dia santri, walaupun dia banyak bersedekah misalnya ya, tapi kalau akhlaknya tidak baik, nggak mungkin dia disenangi Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Sayyidina Ali, al-amalu bit-tanzil. Orang yang bertakwa itu amaliyahnya diselaraskan dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Jadi apa? Orang yang bertakwa itu terus berorientasi Al-Quran. Makanya sekarang ini, saudara, ibu bapak supaya saya hormati, salah satu yang harus diprioritaskan adalah belajar Al-Quran. Tapi bukan hanya membaca, bukan hanya menghafal. Kemarin di Malang saya ceramah nuzul Quran. Saya katakan kita memperingati nuzul Quran ini bukan supaya kita mengerti bagaimana turunnya, bagaimana Lailatul Qadar itu, kapan dan sebagainya. Bukan itu.
Tapi yang lebih penting adalah bagaimana posisi kita dengan Al-Quran. Begitu Pak. Pertanyaannya, aina nahnu min Al-Quran? Di mana ini relnya Al-Quran? Lalu rel yang kita jalani ini di mana? Sudah, kalau bahasa trainingnya itu on the track. Track itu apa Pak? Track itu kan apa ini? Jejak itu loh. Apakah kita sudah on the track dengan Al-Quran? Itu yang perlu kita renungkan Pak. Sehingga kalau kita membaca Al-Quran lalu kita bertanya ini, saya akan membaca satu ayat saja, nanti di rumah dibaca surat An-Nur 19. Ayat ini saudara ya, sangat menakutkan. Tetapi disadari atau tidak, banyak orang melanggar ayat ini. Sedangkan sanksinya nggak main-main, tersiksa di dunia dan di akhirat. Siapa mereka itu? Ibu-ibu sekalian saya hormati ya. Allah di dalam surat An-Nur 19 ini berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim. Lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirati wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang yang suka menyebarkan fahisyah. Fahisyah itu sesuatu yang keji. Ini Pak, hati-hati Bu. Anda menyebarkan sesuatu yang merangsang orang berbuat zina, tersebar ya. Kan gampang saja orang menyebar itu. Baik itu gambar atau catatan, apalagi film. Ya Allah. Lalu Anda sebarkan itu. Orang yang menyebarkan ini, lalu sasarannya kepada orang-orang yang beriman. Lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Ya Allah. Di dunia nanti, dia akan sulit. Ya Allah, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab saudara, yang kita bawa setiap hari ini di sini ini pabriknya ini, Pak. Tinggal kita mau milih yang mana ini. Ini pabriknya di sini, Pak. Betul apa enggak? Orang, ya Allah. Kemarin saya juga mengingatkan begini, hati-hati Bapak Ibu, jangan sekali-kali berani memasang profil lalu suami istri bermesra-mesraan. Banyak nggak orang masang begitu? Mudah-mudahan tidak ada di sini. Kalau ada cepat dihapus dan bertobat. Anda dilihat begini oleh seseorang, apalagi oleh remaja, waduh cantik sekali, dia tergiur. Ini terkena sanksi ayat ini. Anda menyebarkan fahisyah. Fahisyah itu sesuatu yang keji. Ini kan orang tidak berpikir ini. Orang mesti ganti profil, nanti pergi kemana, dipamerkan, saya pergi gini. Ini memang salah satu dampak negatif yang menonjol itu, Pak. Apalagi, mohon maaf ya, kehidupan selebritis. Itu mulai pacaran, bahkan cerita nanti, sudah hamil duluan, diceritakan. La haula wa la quwata illa billah. Mana imannya ini? Pakai jilbab juga kadang-kadang. Ikut tarawih juga. Di mana imannya ini? Kenapa? Karena tidak mengerti Al-Quran. Apa yang ada dalam Al-Quran ini? Ada semangat baca Al-Quran luar biasa. One day, one juice. Apa lagi? One week, one juice gitu ya. Kan begitu tuh. Kan hebat-hebat ini. Di mana kan Anda bisa membaca Al-Quran? Dulu, 20 tahun yang lalu begitu ya. Saya kalau ke Mekah terus beli kaset. Sudes gitu ya. Sekarang Sudesnya dipanggil kapan saja datang dia. Pak Sudes tolong ngaji di rumah saya, datang dia nggak pakai bayar sampai. Ini hebatnya, iya toh. Di mana-mana, di radio. Terus ada yang bertanya, Pak, bagaimana Pak hukumnya orang ini nggak boleh minum ya? Masya Allah. Ini nikmatnya puasa ini di sini Pak. Ini jadi pahalanya tambah ini ya. Begini ya. Bagaimana hukumnya orang
membunyikan kaset atau baca Quran ya di mobil, lalu yang di mobil ini ngobrol. Sering enggak begitu? Ya Allah. Di dalam Al-Quran itu ada ayat, nanti dicari ya. Pokoknya kalau sampean baca dari Qul Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah sampai Qul A'udzu birabbil nas mesti ketemu ayat ini nanti. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau Al-Quran itu dibaca, itu bukan harus orangnya hadir. Nah kalau ada orang kasetnya berbunyi, baca Quran juga ini sama. Allah memerintahkan fastami'u, bukan fasma'u. Di dalam bahasa Arab itu, kalau misalnya isma'u, itu dengarkan. Tapi kalau istami'u, itu dengarkan dengan cermat. Allah menggunakan kata fastami'u lahu wa ansitu. Ansitu itu diam. La'allakum turhamun. Nanti anda dirahmati Allah. Walaupun anda gak ikut ngaji, sama pahalanya. As-sami' kal-qari. Masya Allah. As-sami' kal-qari. Orang yang mendengarkan dengan istima' ya. Bukan sekedar mendengar. Kalau ada orang jalan di sana, kemudian, oh saya dengar ada ceramah di sana. Itu yasma', mendengar itu. Tapi kalau anda di sini sekarang ini, yastami'. Saya akan mengatakan istami'u. Dengarkan baik-baik. Kalau Al-Quran itu dibaca, dengarkan baik-baik, tinggalkan semua urusan, anda nanti dirahmati Allah. Dan anda dapat pahala seperti anda membaca Quran. Masya Allah. Itu Quran. Ini bedanya orang yang hanya membaca dan menghafal dengan orang yang tadabbur. Nah, di dalam Al-Quran, saudara, itu tidak pernah Allah mengingatkan, afala taqra'un al-Quran? Apa kalian tidak membaca Al-Quran? Enggak ada ayat begitu. Afala tahfadzun al-Quran? Apa kalian tidak menghafal Al-Quran? Enggak ada begitu. Yang ada, afala yatadabbarun al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha? Apa kalian tidak mentadabburi Al-Quran? Apa tadabbur itu? Tadabbur itu satu ayat dibaca, difahami. Kalau sudah selesai lalu bertanya, saya gimana dengan ayat ini ya? Itu introspeksi, itu namanya tadabbur itu Pak. Kontemplasi. Ayat itu dikontemplasi Pak. Masya Allah seperti ini ya. Ini pahalanya lebih hebat dari anda membaca, tapi nggak ada yang ngerti. Anda dapat pahala, dapat barokah saja. Tapi kalau begini, anda langsung bisa berubah seperti ayat ini. Seperti ayat ini sudah sering saya baca, kita semuanya sudah baca. Saya dikagetkan ini, makanya saya tulis di jalan ini tadi. Saya dikagetkan oleh seorang ulama dari Mesir. Namanya Abdul Daib Al-Kahil. Banyak sekali di YouTube-nya. Dia membawakan, saya terkejut seperti saya baru membaca ayat ini. Alangkah banyak orang yang terkena sanksi ini. Dan jangan dikira siksa di dunia ini lalu harus kena air panas atau kena gempa bumi. Anda nggak bisa khusyuk, itu siksaan. Anda nggak bisa menikmati Quran, sholat dari dulu kok ya gini-gini terus, itu siksaan. Nggak bisa menikmati puasa, pokoknya yang penting sahur bareng, buka bareng gitu. Tidak bisa merasakan lezatnya, tidak bisa merasakan lezatnya masjid, lezatnya sholat, lezatnya Quran. Karena apa? Karena belum istiqomah. Makanya saudara-saudara sekalian yang saya hormati, itu definisi Ali bin Abi Thalib ini luar biasa. Jadi yang pertama itu takut kepada Allah, yang kedua menghidup Qurani, begitu kalau mau diringkas. Yang ketiga, ar-ridha bil qalil. Ridha dengan sedikit itu artinya orang yang bersyukur, Pak. Coba Bapak Ibu berlatih mensyukuri yang sedikit, nanti dikasih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Iqna bil qalil ya'tikal katsir. Anda kalau dapat sedikit itu Anda syukuri dan Anda merasa qanaah. Qanaah itu bahasa Indonesianya apa, Pak? Qanaah itu apa? Nerimo ya. Nerimo, Pak ya. Legowo ya. Betul ya?
legowo nerimo gitu ya. Sampean punya istri kok tambah lama kok tambah gemuk, sampean legowo, Pak. Itu artinya sampean ngopeni istri. Nah kalau tambah kurus kan kesian ya. Kalau orang itu legowo bisa bersyukur. Kalau enggak bisa bersyukur. Saya kemarin dalam perjalanan ke Malang itu lihat sebentar saja, Pak. Tapi enggak saya lihat terus. Sepintas saja. Ada orang menikah itu pakai kalung emas 60 kilo, lihat ya. Allahu Akbar. Itu manusia seperti itu. Orangnya kaya betul ini. Jadi jalannya sulit, gini kira-kira. La ilaha illallah. Itu manusia seperti itu. Jadi kalau orang itu tidak bisa ar-ridha bil qalil, untuk jadi koruptor gampang. Saya mau tanya sekarang sama panjenengan sedoyo ini. Kalau Anda membaca orang-orang yang korupsi di atas itu, orang-orang itu sudah punya uang banyak atau orang kere-kere itu? Hah? Banyak uangnya, Pak. Super banyak. Lalu mencari keuntungan dari minyak goreng. Ya Allah. Sampai kemarin saya ceramah di Malang itu ada pakar ekonomi syariah lalu diminta untuk berbicara tentang minyak goreng. Ini mereka ini sudah kaya, Pak. Akhirnya minyak goreng dinaikkan 2 kali lipat. Apa mereka puas dengan itu? Enggak puas, Pak. Enggak puas. Enggak ada orang kaya terus mengatakan, "Sudah, saya cukup lah." Ben wong liya sing sugih ini dimakan 7 turunan ndak habis, Pak. Tapi tambah. Contohnya ya Alfamart sama apa? Sama Indomaret itu, Pak. Itu kalau misalnya boleh membuka cabang di bulan gitu, mereka buka cabang di bulan itu. Alfamart dan terus buka itu. Kenapa? Tidak bertakwa. Ya Allah. Dan Allah mengulur itu, Pak. Mengulur. Istidraj namanya itu. Jadi misalnya sudah dapat 1 triliun gitu ya. Minta lagi sekian triliun. Minta lagi. Ya Allah. Sementara ada orang mau makan sulit. Tapi siapa nanti yang masuk surga itu, Pak? Berapa lama Anda hidup di dunia ini ya? Ini yang masih muda-muda saja duduknya sudah mulai agak sulit ini sekarang. Nanti kalau berdiri itu, Pak ya. Nanti kalau Anda berdiri itu nanti tergantung berapa umurnya. Yang langsung berdiri itu anak kecil-kecil itu, Pak. Tapi kalau yang gini-gini mesti atik cekelan ini. Ya itu tanda-tanda itu, Pak. Hah? Tanda-tanda. Ada yang geringgingen terus ini. Ya termasuk orang ceramah ini. Makanya saya paling sering ceramah begini ini, Pak. Kadang-kadang duduk, waduh. Berat, Masya Allah. Itu artinya apa? Sampai sudah dikasih warning. Ini sampai ini sebentar lagi sudah habis tuh. Tapi kepingin, Pak, kepingin. Ya Allah. Sampai kadang-kadang saya tuh mikir ya, ada orang kaya, Pak ya. Jadi kaya-kaya ukuran Indonesia lah. Tapi masih mau buka proyek lagi, Akhirnya habis, yang proyek yang sana habis, proyek yang sini habis juga. Karena habis dengan bank. Ya Allah. Saya lalu mikir ya saya ini karena tidak pernah punya pengalaman kaya seperti itu. Tapi kalau sampean tanya saya ini kaya apa enggak, saya super kaya saya ini. Loh tiap hari bisa makan enak itu. Ya itu kaya namanya, Pak. Naik mobil ya sama juga. Saya kapan itu pernah ke Bali, Pak ya. Kira-kira sudah berapa ya? 7 tahun yang lalu barangkali. Terus dijemput sama kebetulan ya masih ada kerabat saya gitu. Lalu setelah duduk gini saya diberitahu, ini mobil ini Jaguar loh, Pak namanya. Saya nggak tanya loh ini kok diberitahu. Harganya 1,2. Masya Allah, 1,2 ya. Terus berhenti kan? Bingung, Pak dia, berhenti, bingung. Bedanya dengan saya naik mobil, itu kalau parkir tenang saya, Pak. Wis paling-paling nggak ditolembong mobil ini. Ini bingung. Jadi saya pikir ya. Terus saya duduk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jaguar ini. Sama ya, Pak. Geronjalan juga. Loh untuk apa? Dan sekarang katanya ada mobil harganya 12 miliar. Ya Allah, 12 miliar.
Itu kalau 12 miliar ini semua dikasih Avanza cukup ini Pak. Satu-satu Avanza. Cukup 12 miliar ini Pak. Itu dia cuma satu dok. Dan dia bangga itu Pak. Bangga dengan. Ya ini manusia. Tapi orang yang bertakwa, ar-ridha bil qalil. Dengan sedikit saja dia ridha. Apalagi dengan banyak. Semakin banyak, jangan dikira sahabat Nabi nggak ada yang kaya. Utsman bin Affan itu kekayaannya sampai sekarang masih ada wakafnya di Mekah itu. Jadi orang bertakwa yang kaya itu semakin kaya, semakin banyak pahalanya. Semakin dekat dengan Allah. Dan nanti masuk surganya, ma'al anbiya'i wa syuhada. At-tajirus saduq, kama qala sallallahu alaihi wasallam, fil jannah, ma'al anbiya'i wa syuhada. Orang-orang kaya yang saduq, tidak berbohong, tidak makan riba, mengeluarkan zakat dengan benar, bersedekah, disenangi masyarakatnya ini, orang yang seperti ini Pak, masuk surganya tinggi Pak. Tinggi. Enggak seperti yang enggak kaya-kaya ini. Tapi yang penting kaya hati. Rasulullah itu luar biasa ya. Ketika berbicara tentang kaya, kata Rasulullah begini, laisal ghina bi kasratil 'ard, walakinnal ghina ghina nafs. Kata Rasulullah, kaya yang hakiki itu bukan orang yang bisa memamerkan aset. Ya. Ini rumah saya nih Pak. Itu juga rumah saya. Itu juga rumah saya. Ini tidak tanya lu saya ini, diceritani terus ini. Dia senang bangga-bangga begitu Pak. Bangga-bangga begitu. Kata Rasulullah, bukan itu orang kaya. Tapi orang kaya itu adalah orang hatinya kaya. Jangan dikira orang kaya semuanya itu senang menerima tamu loh Pak. Ada orang, ya Allah. Ada dua pengalaman saya. Saya menunjukkan orang kaya yang hakiki dengan kaya yang palsu ini ya. Tapi uangnya banyak yang palsu ini. Saya pernah diajak teman ke Jakarta, ke rumahnya orang, ketuk pintunya saja sulit Pak. Ya saya namanya teman ini ya, teman katanya mau ada proyek kata apa gitu. Soal lama ini ceritanya. Tapi saya ingat sampai sekarang itu ya. Diintip gini sama pembantunya. Dari mana? Dijawab, dari Surabaya. Tutup lagi. Masuk dari Surabaya. Perlunya apa? Sudah janji. Oh, sudah janji ya. Terus akhirnya dibuka. Masuk Pak, masuk. Kebetulan kalau nggak salah bulan Syawal waktu itu Pak. Kan kalau bulan Syawal itu banyak hidangannya itu. Itu kursinya kursi mahal Pak. Mahal sekali. Nah biasanya kalau mahal itu antara kursi dengan meja semakin jauh Pak. Kalau kursi yang murah-murah itu dekat biasanya. Jauh Pak. Jadi saya duduk gini. Terus teman saya ini, saya duduk ya seperti yang namanya diajak teman ini Pak. Menghormati teman ini. Saya maunya sudah mau pulang aja Pak. Ceritanya ini M sekian M. Pokoknya tidak ada yang BM semua Pak. M. Terus sudah yang ngomong gitu. Saya lihat ini ada roti, ada segala. Lihat semua itu. Baru mau pulang, belum monggo Pak. Wis kasep bisa dimulai. Monggo. Itu Pak. Apa namanya Pak? Lepeannya itu Bu ya. Itu bagus gitu Pak. Lepeannya itu. Pokoknya coba bagus-bagus itu. Ngambil kacang itu ada ininya, soteknya sulit Pak. Oh biasanya gegem ini enak. Ini gini, ya Allah, memangan sampai wong sugih cek angel ya bilang gitu ya. Akhirnya saya makan beberapa biji pulang ya Allah. Saya bilang sama teman saya, ya Allah. Di mana-mana cok kerja aku merinding. Ya Allah. Terus setelah itu Pak, tidak lama kemudian saya ini bertamu ke rumahnya seorang, pekerjaannya nggak jelas, ngajar ngaji. Itu loh Pak ya. Itu saya ini dikasih hidangan nasi rawon Pak ya. Sampai di Malang ini Pak. Tempe Malang itu tempe yang terkenal itu Pak. Tempenya besar gini Pak. Terus ada cambahnya, ada macam. Ayo monggo. Makan itu enaknya Pak. Tidak pakai yotek, tidak pakai apa. Gampang begitu Pak. Itu di kampung. Kampungnya kira-kira 1 meter gitu Pak. Sempit kampungnya karena di belakang. Jadi ada rumah besar, dia menghuni rumah kecil di belakangnya gitu Pak. Setiap ada orang dipanggil, monggo pinara, disuruh makan sekali Pak. Masya Allah. Saya bilang, ini orang kaya. Hatinya kaya orang ini. Nah kalau yang tadi itu takut tamu. Makanya sampai kalau mau rezekinya banyak, catat ya, jangan takut tamu.
Idza jaa dhaifun jaa birizqih. Wa idza kharaja bi maghfirati ahli. Kalau ada tamu datang, dia bawa rezekinya sendiri. Jadi sampean punya apa? Roti. Itu yang dimakan tamu itu dari rezekinya tamu itu. Nah, kalau sampean hidangkan, salah satu akhlak di dalam Islam itu menerima tamu itu dengan wajah yang ceria, ya, dengan kata-kata yang enak. Jangan menyakiti hatinya gitu ya. Sampeyan iki kelambi kok ngene digaya, kelambi apa iki? Enggak mau kesini lagi orang sudah. Jangan begitu. Atau misalnya, loh, kok dungaren mimpi apa sampean mrene iki? Ini kan buat orang cedek ini. Wis diparani, dikenekno bayang lho. Itu bukan akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu disambut, ya. Disambut, monggo diladeni begitu, dilayani. Bahkan kalau pulang itu diantarkan sampai di pagar, Pak. Itu adat Islam itu begitu. Itu orang kaya, Pak. Makanya Sayyidina Ali mengatakan orang yang bertakwa itu ar-ridha bil qalil. Artinya apa? Walaupun sedikit dia bersyukur, dia terus bersyukur. Sampai biasakan ya, lidah ini selalu mengucapkan alhamdulillah. Karena orang yang masuk surga itu di surat Az-Zumar ya. Nanti sampai di rumah dibaca surat Az-Zumar. Az-Zumar itu artinya rombongan ya. Orang-orang surga itu masuk surga rombongan. Orang-orang neraka masuk surga juga rombongan. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kan setiap orang itu kan temannya menunjukkan siapa dia kan. Kalau orang yang suka pengajian nggak bakalan temannya preman, Pak. Betul nggak? Rasulullah mengatakan, "An-nasu ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Manusia itu agamanya ditentukan oleh siapa sahabat karibnya. Maka pilih sahabat karib yang baik. Itu termasuk bagian dari keimanan, Pak. Memilih teman yang baik. Itu adalah tanda-tanda ketakwaan. Sebab di dalam Al-Quran Allah berfirman, surah Taubah 119 saya kira, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah dan hiduplah bersama dengan orang-orang sholihin. Nah, begitu. Nah, nanti masuk surga ini nanti ada rombongan dari Rauzatul Jannah. Masya Allah. Sampai nanti sudah wajahnya sudah berubah, Pak. Tidak seperti ini, Pak. Delok Pak budak kok. Iki Pak budak. Kok tertinggi? Berubah semua, Pak. Semuanya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum minal jannati zumara. Begitu ayatnya. Siqa itu di apa ya? Kalau Anda melihat di desa-desa itu petani giring bebek itu loh, Pak. Itu siqa. Ya suku itu mengemudikan mobil. Ya suku sayara. Siqa itu dikemudikan, artinya diarahkan oleh malaikat itu, dikawal oleh malaikat ini. Ini rombongan Rauzatul Jannah. Insyaallah mudah-mudahan amin, bilang amin. Amin. Masuk semuanya surga. Pintunya dari jauh sudah terbuka. Itu surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Pintunya sudah terbuka dan harumnya surga ini itu dari jarak beratus ribu kilometer sudah bau, Pak. Dan ada satu hadis ibu-ibu yang menakutkan bagi wanita tentunya ya. Wanita yang membuka aurat di mana-mana itu mencium baunya surga saja nggak bisa, apalagi masuk. Sedangkan baunya surga ini, jadi orang-orang yang diarahkan atau dikawal oleh malaikat untuk masuk surga itu sudah menikmati baunya, ya Allah. Lalu begitu masuk bagaimana? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Sudah terbuka pintunya. Wa qala lahum khazanatuha, yang menjaga surga ini namanya Ridwan. Malaikat Ridwan. Ada Pak Ridwan di situ? Mana Pak Ridwan? Malaikat yang menjaga surga itu namanya Ridwan. Mudah-mudahan masuk surga Pak Ridwan ya. Tapi Pak Ridwannya enggak salat enggak masuk surga juga. Iya kan?
Dibuka begini, masuk semua. Lalu pertama yang diucapkan oleh orang surga apa? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Alhamdulillah, betul ternyata janjinya Allah itu. Sudah kalau sudah masuk surga sudah. La ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Surga itu mata ini enggak pernah melihat, Pak. Anda berkhayal tentang surga, enggak seperti itu surga. Enggak ada yang tidak enak sudah. Hati yang menghasut, benci, habis sama sekali. Itu orang masuk surga itu. Dan ibadah puasa ini menggiring kita insyaallah masuk surga semua. Tapi yang berbahaya, saudara-saudara, adalah orang yang berpuasa cuman puasa perut saja, hatinya tidak dipuasakan, telinganya tidak dipuasakan, matanya tidak dipuasakan. Itu orang yang rugi, kata Rasulullah, halak, syaqiya, man adraka Ramadan hatta salaha wa lam yughfarulah. Celaka orang yang mendapatkan kesempatan hidup di bulan Ramadan sampai selesai dan tidak diampuni dosa-dosanya. Itu orang celaka, orang rugi, orang durhaka. Jadi kita masih ada waktu beberapa hari ini. Mari kita gunakan yang baik. Kata Sayyidina Ali, ciri khas yang keempat orang yang bertakwa itu al-isti'dad li yaumir rahil, mempersiapkan diri untuk pulang menuju Allah dan menikmati surga Jannatun Na'im. Jadi itu ciri khas orang-orang surga. Tapi orang-orang neraka, na'udzubillahi min dzalik, dikisahkan oleh Allah di dalam surat Az-Zumar, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Ya Allah, digiring, Pak, kelompok orang-orang jahat ini, orang-orang zalim, orang-orang yang suka menipu, suka berbohong, suka memfitnah, munafik, fasik, jadi satu itu. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Jadi ditutup surga neraka itu, Pak, seperti penjara itu. Kan enggak pernah dibuka penjara itu. Begitu sampai dibuka, masuk ditutup lagi. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Penjaga neraka namanya malaikat Malik mengatakan, alam ya'tikum rusul? Kok sampean masuk neraka ini bagaimana? Apa tidak ada rasul yang memberitahu? Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Apa tidak ada rasul yang datang kepada kalian? Sudah selesai Rasulullah 15 abad yang lalu. Yang meneruskan itu para ulama. Ini semuanya ini adalah penerus Rasulullah. Makanya Allah akan sangat murka kepada orang yang benci dengan ulama. Apalagi yang memfitnah ulama. Itu nanti urusannya panjang di akhir. Kenapa? Karena al-ulama warasatul anbiya. Jadi yang membuat kita mengerti agama ini ya para ulama ini yang meneruskan. Nah, orang-orang neraka itu ditanya oleh malaikat Malik, alam ya'tikum rusul yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Mereka mewanti-wanti jangan sampai kamu masuk neraka, jangan sampai masuk neraka. Apa kata mereka? Qalu bala. Mereka, saya mendengar itu. Walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Tetapi sudah ditetapkan oleh Allah bahwa siksa neraka jahanam untuk orang-orang kafir dan untuk orang-orang yang mengikuti polanya orang-orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Jadi saudara-saudara, yang terakhir saya ingin mengajak semuanya untuk memanfaatkan 6 hari ke depan ini supaya kita lulus ya. Ada 5 poin. Ibu-ibu catat ya. 5 poin ini perlu diperhatikan, dikerjakan dengan baik. Yang pertama, sholatlah di awal waktu. Ini selama ini ya, supaya prima betul kita, supaya menjadi orang yang siap untuk bisa menerima Lailatul Qadar nanti. Sholat di awal waktu. Bapak-bapak usahakan di masjid. Ibu-ibu kalau nggak bisa di masjid, nggak apa-apa, di rumah. Usahakan berjamaah supaya tidak rugi. Karena nilainya tinggi. Kemudian sholat-sholat sunnah Anda lengkapkan sebanyak mungkin. Qobliyah, ba'diyah, sholat duha.
Ya. Ini nomor satu. Karena sholat ini yang pertama ditanya lagi sholat. Orang puasanya Senin Kemis misalnya, berumroh tiap bulan misalnya, atau haji 10 kali, 20 kali. Nanti begitu sudah harus menghadap Allah, yang ditanya bagaimana sholatnya? Bagaimana sholatnya? Kalau sholatnya tidak baik, nanti semuanya terpengaruh. Maka jaga sholat Anda yang baik. Ya. Sholat itu harus selalu diperbaiki. Harus selalu dipertanyakan, kenapa saya kok sulit khusyuk ya? Bagaimana caranya supaya khusyuk? Sholat sunnah lagi. Sholat tarawih itu training gitu saudara. Makanya kalau sholat tarawih cepat ya, bukan training gitu. Olahraga namanya itu. Lebih baik ya senam aja sudah. Sholat tarawih itu training supaya kita semakin akrab dengan Allah. Dan gak main-main kalau Anda bisa sholat tarawih dengan baik, imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Habis nanti dosanya. Anda puasa, imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ditambah lagi nanti malam dan seterusnya, ini Anda qiyamul lail di sini, imanan wahtisaba. Jadi selalu menghitung, ya Allah. Anda beristighfar, Anda bertobat, Anda minta kepada Allah supaya diampuni, lalu diterima oleh Allah, lalu Anda mendapat Lailatul Qadar. Itu Anda diberi pahala seperti Anda beribadah 83 tahun. Ini gak main-main ini sebenarnya. Jadi kalau orang mengerti ini, dia seperti Rasulullah itu gak keluar dari masjid. Kita malam saja ya ahya lailah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ibu-ibu Ummul Mukminin, ibu kita, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, itu menceritakan suaminya, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhalat al-ashr awakhir min Ramadan, shadda mi'zarahu. Mengikat ikat pinggangnya. Seperti orang naik pesawat sudah siap mau terbang itu, Pak. Itu. Safety belt, ya. Mengikat pinggangnya. Wa aiqadha ahlahu. Keluarganya dibangunkan, diajak ke masjid oleh Rasulullah. Diajak bertahajud, i'tikaf. Wa ahya lailahu. Malamnya dihidupkan, nanti tidak tidur, Pak. Berzikir, beristighfar, baca Quran, bertobat, menangis, sujud, duduk lagi, baca Quran. Allah. Jadi yang pertama, perbaiki sholat, kerjakan sunnah-sunnah. Yang paling banyak sunnah itu sholat duhur. 2 kali sebelum duhur, 2 kali sesudah. Jadi kalau Anda lengkapkan itu semua, berarti Anda sholat duhur itu 12 rakaat. Masya Allah. Sholat asar yang jarang diperhatikan, 2 kali qobliyahnya, 4 rakaat sebelum asar. Ini kalau Anda kerjakan luar biasa di bulan Ramadan. Kemudian ba'diyah, qabliyah, ba'diyatil maghrib, ba'diyatil isya. Kemudian yang tidak boleh ditinggalkan qabliyatil subuh. Makanya harus lama nunggunya itu ya, subuh ini ya. Anda duduk saja pada waktu Anda menunggu qomat, itu Anda sudah dapat pahalanya sholat. Ini dilengkapkan semuanya, khususnya beberapa hari ke depan. Yang kedua, saudara ya, yang banyak berzikir. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini istighfar ini itu mengikis dosa itu, Pak. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mari sama-sama. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini Anda baca yang banyak. Sesudah itu kemudian Anda baca yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini detik-detik kita mendambakan Lailatul Qadar. Rasulullah menganjurkan kepada istrinya, dan itu untuk kita semuanya membaca itu. Mari. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau jamak fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu yang banyak. Sampai lidah Anda itu capek ya. Pokoknya yang banyak, semakin semakin baik. Kemudian
Anda berzikir tahlil, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada lagi yang sangat dicintai oleh Allah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Mari, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ahabbul kalam ilallah. Itu kalau Anda mengucapkan itu, Allah suka sekali. Jadi Anda bermunajat itu dengan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, subhanallah, alhamdulillah. Yang pertama itu istighfar, ya, istighfar. Itu membersihkan dulu. Jadi nanti kalau Anda itu sudah banyak berzikir, nanti Anda akan dada ini lapang, ya. Terus jangan lupa salawat untuk Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang banyak itu salawat. Kemudian berdoa, kemudian salat lagi, baca Quran. Kemudian kalau ada ayat, nanti kalau bertemu dengan surat An-Nur 19, coba Anda buka tafsirnya. Penting sekali. Ya. Yang ketiga, saudara, berdoa. Yang banyak berdoa sekarang ini. Terutama sebelum sahur. Waktu sahur itu istighfar dan doa, istighfar dan doa, masya Allah. Istighfar dan Anda banyak membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi kalau nanti sholat lail, ya, sholat tarawihnya nggak usah pakai witir, supaya nanti Anda bisa witir di sana, di yang terakhir itu, ya. Di Masjid Al-Hikmah sudah saya kondisikan begitu. Kalau Anda misalnya tidak ikut sholat lail di masjid, ya sholat lail di rumah, sholat witir di rumah, gitu, ya. Kenapa? Supaya nanti sholat witirnya di masjid dan pakai kunut, berdoa bersama-sama, diamini oleh semua jamaah. Seperti yang dikerjakan saudara-saudara kita di Mekah dan Madinah. Jadi kalau sudah ada sholatul lail, itu sholat tarawihnya nggak pakai witir. Witirnya diundurkan yang terakhir. Nah, di situ kita banyak berdoa, ya. Banyak berdoa di situ, ya. Kemudian yang keempat, al-muhafadhah ala qiraatil Quran kulla yaum. Jadi sampai Idul Fitri ini tiap hari Anda harus membaca Quran. Apalagi bertadabbur, ya, walaupun tidak banyak. Jadi targetnya jangan cuma ngebet kurang piro ini. Jangan begitu. Tapi Anda nikmati. Kalau perlu diulang-ulang, ya. Saya sholat di rumah itu pakai ini, pakai apa namanya itu, jagraknya itu. Kadang-kadang nggak saya lewatkan. Saya baca lagi. Sholat sunnah saya baca lagi sampai beberapa kali, sampai saya bisa menikmati, baru saya ganti. Itu namanya tadabbur, ya. Kalau ada yang menarik, Anda berhenti pada waktu Anda berhenti, Anda lihat, Anda pelajari, itu namanya tadabbur, tafakkur. Itu nilainya tinggi sekali, ya, tinggi sekali. Jadi muhafadzah ala qiraatil Quran. Dan yang terakhir, jangan berteman dengan orang yang tidak baik. Al-bu'du an ashabis su. Ini nasihat ulama. Kalau Anda selama Ramadan ini bisa seperti ini, artinya bukan kalau ketemu orang yang tidak baik lalu Anda seperti menghindar dari anjing, bukan, ya. Bersahabat. Jangan bersahabat. Apalagi kemudian kongko-kongko di kafe, gitu, ya, ngobrol-ngobrol habis waktu, Pak. Rusak iman itu nanti. Anda bersahabat dengan ahlul masjid, bersahabat dengan orang-orang soleh. Ngomongnya orang soleh itu, masya Allah. Saya paling senang kalau misalnya ke Mekah atau kemana saja, kalau ada orang soleh, ada orang alim, saya datangi, Pak. Duduk dengan mereka itu sebentar saja, itu serba zikir, serba nasihat masuk di sini, Pak. Semakin banyak Anda duduk dengan orang-orang soleh, itu semakin baik. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Sudah kurang berapa menit? 1 menit. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah
وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم لا تحرمنا ليلة القدر يا رب. اللهم نسألك بركة ليلة القدر يا رب، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.